kasih. Para ibu, bapak yang terkasih, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9. Yesus memberi perumpamaan kepada orang banyak. Yesus, suaraku bisa didengar? Halo? Bisa, Romo. Bisa, Romo. Bisa. Oke, ya. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh pada tahun ini. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Para ibu bapak yang terkasih, terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberi renungan pada sore hari ini. Kita semua pasti punya pengalaman tanam-menanam ya. Bapak Ibu pasti punya pengalaman menanam pohon atau menanam bunga dalam kehidupan sehari-hari, pasti punya, ya kan? Kadang-kadang pengalaman kita dalam menanam itu ya gampang-gampang susah. Ada yang pohon itu bisa tumbuh, berkembang dengan baik dan berbuah, tetapi juga kadang ada yang tidak bisa berbuah. Dan kita seringkali menunggu hasil dari apa yang kita tanam itu. Nah, perumpamaan ini menggambarkan Tuhan sebagai pemilik kebun, mendapati ada umatnya yang tidak berbuah dalam jangka waktu lama. Tadi disebutkan 3 tahun waktu disediakan. Jadi perhatikan ada jangka waktu tertentu yang diberikan Tuhan yang membuka kesempatan bagi kita manusia untuk berbuah. Namun ketika kesempatan itu disia-siakan, pohon yang tidak berguna itu pada akhirnya akan ditebang. Itu ada pohon ara. Tadi Yesus menceritakan perumpamaannya yang tumbuh di kebun itu pohon ara, di kebun anggur itu pohon ara. Nah, pohon ara itu hidup percuma dan hanya menghabiskan zat-zat nutrisi yang ada di kebun anggur. Jadi tidak menghasilkan buah. Nah, maka tadi tuan yang empunya kebun anggur itu berkata supaya pohon ara yang tidak berbuah itu ditebang saja. Untuk apa dia tumbuh di tanah, di kebun, tetapi tidak ada buahnya. Tetapi yang sungguh luar biasa, Yesus di sini diumpamakan sebagai penggarap atau pengurus kebun dan meminta sekali lagi kepada tuan yang punya kebun, Bapa yang punya kebun,
minta kepada Tuhan yang empunya kebun untuk menunda, untuk tidak menebang dulu. Tadi dikatakan pengurus kebun itu berkata, "Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah." Nah, di sini sang pengurus kebun anggur akan mengerjakan segala sesuatu bagi pohon agar bisa berbuah dan tidak harus ditebang dan berakhir di bara perapian, dibakar. Hidup manusia yang begitu rusak oleh dosa-dosa, oleh benalu dalam kehidupan kita, kita punya sifat-sifat buruk yang adalah benalu atau dosa-dosa dalam kehidupan kita. Nah, agar pohon itu bisa berbuah dan tidak harus ditebang, maka harus dipelihara, harus diperbaiki. Dan kita tidak bisa memperbaikinya sendiri, kita membutuhkan pengurus kebun yang greteh. Greteh itu penuh perhatian. Seorang pengurus kebun yang penuh perhatian, yang akan mencangkul, memberi pupuk, menyiangi, menyirami, dan lain sebagainya, sehingga pohon itu berbuah selamat. Nah, maka Yesus memberi kesempatan, kebaikan Yesus itu memberi kesempatan kepada pohon ara, kita. Saya menggambarkan pohon ara itu adalah kita, yang diberi kesempatan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan supaya dapat berbuah. Tuhan Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Dalam prosesnya terkadang ada bagian-bagian yang tidak efektif dalam diri kita, dalam diri manusia. Maka bagian-bagian itu harus dipotong, harus dicangkul, harus dipupuk, supaya nanti dapat tumbuh berkembang. Memang pengalaman, kadang-kadang pengalaman dipotong, pengalaman disiangi, pengalaman dicangkul, itu adalah pengalaman yang tidak enak. Pasti kita, Bapak Ibu, juga mempunyai peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman di mana Tuhan itu mendidik kita, Tuhan itu memotong kita, Tuhan itu mencangkul kita, Tuhan itu menyiangi kita. Hal-hal yang tidak efektif, tidak baik, itu harus dipotong, disingkirkan. Itu adalah proses dalam kehidupan. Pemotongan tunas yang tidak produktif, pembersihan benalu. Nah, supaya apa? Supaya tumbuh sukacita, tumbuh kehidupan. Karena saya kira ya proses seperti itu harus diperlukan, sungguh diperlukan supaya kita sebagai manusia, seperti pohon itu dapat berbuah lebat. Tema kita adalah iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Jadi kehidupan kita itu dinilai dari seberapa buah yang dapat kita hasilkan dari hidup, dari iman. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, kita buah-buah apa yang kita keluarkan, kita hasilkan, sehingga kita dikenal sebagai murid Kristus, murid-murid Tuhan. Itu nampak dari buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Sebatang pohon dikenal dari buahnya. Pohon yang baik akan berbuah baik, begitu pula sebaliknya. Ada banyak ranting tunas dan benalu dalam hidup manusia yang harus dipotong agar bisa tumbuh
lebat, berbuah baik. Apakah itu kesombongan, ataukah itu iri hati, apakah itu kecemburuan, apakah itu kemalasan, tidak mau peduli dengan orang di sekitarnya, tidak mau menolong, tidak tumbuh perasaan yang hormat terhadap orang lain. Nah, itu adalah hal-hal ranting-ranting yang harus dipotong supaya kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu sebagai ranting yang harus dipotong, jangan sampai menghambat kita manusia berbuah. Maka kita mengizinkan atau kita membuka pintu bagi Tuhan, pengurus kebun anggur itu, untuk mendidik kita. Nah, untuk dapat memberi kesempatan tukang kebun bekerja, menggali, memupuk iman kita, diperlukan adanya penyegaran roh dan jiwa lewat firman Tuhan, lewat sabda Tuhan. Kita rajin untuk memupuk kedisiplinan, untuk terus taat dan berjalan dalam koridor Tuhan. Misalnya kegiatan kita, devosi kita kepada kerahiman ilahi, itu mengajak kita untuk disiplin. Setiap waktu jam 3 kita berdoa kepada kerahiman ilahi. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita membuka diri terhadap roh supaya hidup kita disegarkan, jiwa kita disegarkan, dan kita bisa menopang atau tinggal di dalam pokok anggur, pokok dari batang yang dimana kita bisa tumbuh berkembang. Pemilik kebun anggur memberikan kepada manusia, pada kita, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbaharui diri, kesempatan untuk dipotong, kesempatan untuk disiangi, kesempatan untuk dipupuk, ditumbuh kembangkan. Maka masa Prapaskah ini menjadi masa pertobatan bagi kita, supaya apa-apa yang tidak baik dilepaskan dari kita, apa-apa yang mengganggu perkembangan iman kita sehingga tidak bisa tumbuh berkembang, itu dilepaskan, dipotong, ditinggalkan. Kita hidup secara baru karena kita dipelihara oleh pengurus kebun anggur, yaitu Kristus. Di dalam Kristus itulah kita menemukan banyak pemeliharaan iman, sehingga iman itu menjadi tetap hidup. Kalau di dalam gereja, ya kita menemukan sakramen Ekaristi, itu adalah sumber dari iman kita. Kita rajin mengikuti Ekaristi untuk dapat memetik buah-buahnya. Doa-doa, devosi-devosi, sakramen-sakramen, itu adalah bagaimana Kristus memelihara, memupuk kita supaya iman itu tumbuh dan kita sebagai pohon ara tadi bisa menghasilkan buah yang baik. Maka kita juga diperingatkan oleh Tuhan, ya, yang namanya waktu penanaman pohon itu, kalau tadi diberi batas waktu 1 tahun lagi, biarkanlah pohon ini tumbuh berkembang. Jadi lamanya waktu 1 tahun itu adalah kesempatan bagi kita. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tumbuh berkembang. Maka bagi kita, para anggota kerahiman ilahi ini, yang tentu saja saya yakin Anda semua memperoleh karunia-karunia yang banyak dari kerahiman Tuhan. Nah, kerahiman Tuhan memupuk iman kita. Iman kita menjadi hidup. Kerahiman Tuhan itu memberi kehidupan bagi iman. Maka iman kita membawa kepada keselamatan. Oleh karena itu,
Nah, waktu yang diberikan Tuhan, 1 tahun biarlah dia hidup, kalau tidak nanti tebanglah. Nah, kita semua, Ibu Bapak, kita semua diberi waktu oleh Tuhan. Waktu yang diberikan itu kita gunakan sungguh-sungguh. Mari kita menggunakannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan bertumpu pada pokok batang pohon. Kalau Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya, terlepas dari aku, kamu tidak bisa berbuah apa-apa. Maka kita mari dalam waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, tadi digambarkan 1 tahun, biarlah dia hidup, saya akan memupuk, saya akan mencangkul. 1 tahun itu adalah waktu yang diberikan kepada kita. Kita semua diberi waktu oleh Tuhan. Maka mari kita gunakan waktu kita ini untuk tinggal di dalam pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Sehingga dengan demikian kita akan hidup, karena di luar pokok anggur kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semua, kita mensyukuri Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Ada 1 tahun, ya, ada 1 tahun itu bisa diterjemahkan dalam kehidupan kita ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk tumbuh berkembang menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kita tidak menghasilkan apa-apa. Nanti kalau tidak menghasilkan apa-apa, kita akan ditebang. Dan kalau ditebang tidak ada buahnya, kita nanti akan dibakar di dalam api. Tetapi kalau kita menghasilkan buah, kita akan dimasukkan ke dalam lumbung dan disimpan. Itu artinya ya, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup bersama dengan Allah karena kita membawa buah-buah yang berlimpah dalam hidup kita. Moga-moga dengan devosi kepada kerahiman ilahi, kerahiman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sumber kehidupan bagi kita, seperti pohon yang selalu makan dari nutrisi-nutrisi yang diberikan oleh pokok anggur itu, dan dari situ kita menghasilkan buah yang banyak bagi kehidupan di sekitar kita. Semoga hidup kita tumbuh berkembang dengan baik karena dipelihara oleh Tuhan, dan kita bisa menghasilkan buah-buah yang berguna, bukan untuk diri sendiri, tetapi juga berguna untuk sesama, komunitas, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Romo renungannya. Sebelum Romo